Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan kuartal ketiga dari saham SRIL PT Sri Rejeki Isman Tbk. Nah, SRIL SRIL dia bergerak di bidang industri tekstil ya. Kita coba lihat keuangannya, karena kemarin ada berita-berita bahwa perusahaan ini hampir mengalami kebangkrutan atau gimana gitu ya. Kita lihat direktur utamanya ada Iwan Kurniawan Dukminto, kemudian itu direktur utama, lalu direktur keuangan ada Wedi Salim. Lalu untuk alamat kantor di Jalan KH Samanhudi, Jawa Tengah, Sentra Java. Tapi kita lihat direktur keuangan kantornya beda ya, di Gedung Energi lantai 20 ya, di CBD gitu ya. Berarti alamat kantornya beda, kayaknya entah perusahaan satu di pabriknya atau satu di kantornya gitu ya mungkin ya. Kas dan Bank tahun lalu 16 juta dolar, kemudian menurun menjadi 7 jutaan dolar saja. Wah, ini berarti berkurang cukup banyak nih kasnya. Yang piutang usaha kemarin yang pihak ketiga dari 32 juta dolar menjadi 27 juta dolar, masih oke. Pihak berhasil meningkat dari 11 menjadi 19 juta dolar. Jumlah aset lancar dari 273 juta dolar menjadi 180 juta dolar, berarti menurun. Lalu kita lihat investasi jangka panjang hampir sama-sama saja. Asetnya yang kita lihat, total asetnya dari 764 juta dolar menjadi 653 juta dolar. Berarti ini dia berkurang cukup banyak nih. Ini entah karena hutangnya berkurang ataukah ekuitasinya yang berkurang. Nanti kita lihat. Di sini liabilitas jangka pendek, ada hutang jangka pendek. Hutang usaha kepada pihak ketiga, wah meningkat nih. Rata-rata kalau gini meningkat, jangan-jangan hutangnya yang bertambah ini ya. 28 juta menjadi 31 juta. Pihak berelasi meningkat drastis dari 39.000 menjadi 18 juta dolar. Padahal kalau utangnya itu bertambah, kenapa pihak berelasi masih ditambah-tambahkan ya utangnya? Ini jumlah liabilitas jangka pendek. Jangka pendek bertambah dari 99 juta menjadi 106 juta. Untuk total liabilitas jangka panjang berkurang sedikit, tapi untuk overall total meningkat dari 1,545 miliar dolar menjadi 1,549 miliar dolar. 1 miliar dolar itu sama dengan 15 triliun. Nah, 1 miliar dolar itu sama dengan 15 triliun. Berarti ini angkanya ini udah triliunan ya. Tapi masalahnya ini dalam bentuk hutang. Itu yang susah. Kita lihat ekuitasinya. Nah, ternyata negatif. Ini agak susah ya. Bahkan untuk yang ekuitasinya itu kemarin negatif 987. Bukan. Kemarin negatif 781 juta dolar. Sekarang meningkat menjadi 800-an juta dolar. Artinya apa? Dia itu hutangnya, bahkan seluruh hartanya dijual itu masih belum bisa bayarin hutangnya hingga habis. Banyak kayak gitulah contoh kasarnya. Ini dari 700 juta dolar menjadi minus 800 juta dolar. Dari minus 700 menjadi minus 800. Berarti agak meningkat ya minusnya ya. Berarti sudah tahu lah ini kayak rugi. Penjualan neto pun berkurang drastis, 474 juta dolar menjadi 248 juta dolar. Beberapa pokok penjualan berkurang sedikit. Tapi kita lihat rugi periode berjalan, bukan laba lagi tapi sudah ditulis rugi ya. Dari 147 juta menjadi 100-an juta dolar. Artinya dia memang berkurang. Ini ruginya entitas induk 115 juta dolar dari 147 juta dolar ruginya. Walaupun ruginya berkurang, tetapi itu tetap rugi dan angkanya itu masih cukup banyak, di sekitar 100-an jutaan dolar. Kita lihat 1 juta dolar aja 15 miliar. 100-an paling 1,5 triliunan gitu ya. Apalagi kita tadi lihat ekuitasinya udah minus banyak ya. Penerimaan kas dari pelanggan, karena penjualan berkurang otomatis berkurang kasnya. Dari 449 juta dolar menjadi 245 juta dolar. Penerimaan dari pendapatan lainnya meningkat sedikit. Pendapatan bunga nggak ada. Kemudian pembayaran untuk gaji, bahkan gaji berkurang nih. Biasanya untuk beberapa perusahaan, untuk kebanyakan perusahaan itu gaji tetap bertambah. Setiap tahunnya itu tetap bertambah untuk pembayaran gajinya.
Tapi untuk perusahaan ini berkurang. Ya kita bisa tahu itu berarti tandanya apa? Kemungkinan seperti pengurangan karyawan ataupun ada masalah-masalah lainnya, seperti ada beberapa juga perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran gaji atau gimana ya. Jadi kita lihat saja. Ini bahkan komisaris utamanya udah beda. Dulu gak ada, sekarang jadi Iwan Setiawan Duminto Pak. Dulu dia itu utama, sekarang yang dia itu utama jadi Iwan Kurniawan Duminto. Kemudian Megawati tetap komisaris. Nah ini pun beberapa direkturnya banyak nih yang berubah-ubah. Dulu gak ada Ti Hek Kwan, sekarang ada. Dulu gak ada Gautam Samdik Kumar, sekarang ada. Karunakaran ada. Dulu Regina Lestari Busono. Dulu gak ada, sekarang menjadi ada sebagai direktur independen. Bahkan direktur komisaris pun banyak yang berubah-ubah ya. Jadi ini kalau sebelum berinvestasi lebih baik berhati-hati ya. Untuk semua perusahaan. Ini anak usahanya ada di Singapura juga nih, ada 2. Golden Legacy, Golden Mountain Textile and Trading Pte. Ltd. Golden Legacy Pte. Ltd. Perusahaan mendirikan GL melalui penyertaan dalam satu saham. Nah ini dia pembahasan tentang anak usahanya. Yang ini kita skip dulu ya. Sebenarnya perusahaan tekstil itu dari dulu memang pernah ada masa kejayaannya. Tapi setelah entah 1800 hingga 900-an gitu, dia udah kehilangan masa jayanya. Maka kami lihat untuk perusahaan tekstil itu lebih untuk yang brand-brand mewah itu lebih menghasilkan uang. Seperti mereka membuat brand-brand mewah seperti baju Sogo atau apa-apa gitu ya. Banyak brand-brand mewah itu lebih bisa menghasilkan uang daripada mereka membuat merek-merek yang biasa-biasa saja. Dan itu menurut kami ya, karena sekarang industri tekstil ibaratnya sangatlah bersaing. Dari sini mau lebih murah, negara India bisa lebih murah, negara Bangladesh bisa lebih murah. Nah mereka terus bersaing. Dan ujung-ujungnya yang ditekan itu tenaga kerja. Tenaga kerja gajinya dikit. Mereka cari negara yang tenaga kerjanya itu banyak, UMR-nya itu lebih sedikit, jadi bisa lebih murah. Kas kita lihat. Kas yang untuk di tangan bertambah sedikit ya. Dolar Amerika Serikat dan lain-lain. Kemudian ini kas yang di bank. Paling banyak taruh di Bank Sentral Asia. Kemudian kedua ada di Bank BRI, Bank Sentral Asia, $800.000. Paling kurang lebih miliaran antara 8-9 miliaran gitu ya. Kemudian ada Bank Raya Indonesia $400-an, tapi rata-rata overall kita lihat kayak berkurang nih. Nah bisa lihat kas di bank dulu masih ada $3,8 juta, sekarang menjadi $1,4 juta. Itu udah berkurang berapa persen tuh? Itu sangat banyak ya. Yang dolar Amerika Serikat kan rupiah, sekarang dolar Amerika Serikat pun bukan cukup banyak, 10,9 menjadi 5,7. Itu sudah berkurang berapa persen? Itu hampir 50% ya. Artinya kas di bank untuk Sri Rejeki Isman ini berkurang sudah sangat banyak. Kalau kita lihat dari sini ya, jumlahnya tampaknya terus berkurang. Tapi nanti kita lihatlah apakah nanti di akhir tahun penjualannya bisa membayar atau enggak. Nah ini bahkan yang di sini Euro, Eropa dan lain-lain semua berkurang. Ada dari 12 jutaan menjadi 5,8 jutaan dolar. Nah ini kas di bank di Bank HSBC, French Swiss, Japan, UN China, semua berkurang rata-rata. Ini yang parahnya. Piutangnya itu yang lancar sama yang lebih dari 90 hari hampir sama. Itu agak cukup berbahaya, karena lebih dari 90 hari itu udah sangat lama ya. Itu berarti cash flow-nya agak macet nih. Tapi tergantung juga.
apakah itu hutangnya taruh kepada pihak berelasi atau pihak ketiga. Rata-rata pihak ketiga agak jarang ya. Kita lihat dulu persediaan barang jadi. Nah, persediaan pun berkurang 151 juta dolar menjadi 80 juta dolar. Berkurang sangat, kalau mau dibilang sangat banyak. Entah karena perusahaan ini dia sudah lebih kepada efisiensi atau gimana ya. Nah, ini ada disebutkan yang piutang-piutang itu siapa? PT Senang Karisma TST, Yoyakata TST. Nah, ini banyak nih. Karena setahu kami memang perusahaan TST itu susah. Bahkan untuk investor legendaris sekalipun seperti Warren Buffett itu pun kesulitan untuk membuat perusahaan TST menjadi perusahaan yang sehat kembali, kecuali mereka merombak arah bisnisnya. Misalnya dari TST kepada perusahaan investasi, nah itu masih bisa seperti yang Warren Buffett lakukan pada Berkshire Hathaway ya. Ini aset tetapnya. Jadi memang agak susah ini ya. Tapi nanti kita lihat apakah ini kan direkturnya itu udah berubah. Komisaris sama direktur udah berubah. Apakah ada perubahan atau enggak ya? Nah, ini utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang, wah ini agak cukup banyak. Jangan-jangan meningkat nih. Wah, ternyata meningkat ya, dari 932 juta dolar menjadi 935 juta dolar. Tapi bisa kita lihat yang kas di banknya itu rata-rata cuman mungkin paling banyak pun belasan juta dolar. Ini sudah sampai 900-an untuk hutangnya. Padahal kasnya itu agak sedikit. Nah, inilah yang perlu diwaspadai ya kalau mau dibilang. Makanya salah satu investor Indonesia yang sangat terkenal, Pak Loh Keng Hong, itu mengatakan jangan membeli kucing dalam karung. Jadi sebelum kita beli perusahaan itu, angka bagusnya jika kita baca dulu laporan keuangannya agar tidak salah beli. Walaupun laporan keuangan itu bisa ini tingkat kenaikan gaji bahkan 5% saja. 5% sebenarnya termasuk sedikit jika dilihat dari inflasi, kayaknya udah kalah sama inflasi. Kalau misalnya inflasi agak tinggi ya. Ini pemegang saham. Bahkan untuk direktur utama saham Komisaris Utama pegangnya cuma 0,5an. Tidak sampai 1%. Agak sedikit memang pegangnya. Paling banyak di PT Hadeton. Memang terkadang menurut kami itu terkadang lebih baik perusahaan itu kalau komisaris utama atau direktur utamanya ada pegang minimal 5% ya untuk yang perusahaan itu. Artinya dia masih memiliki kendali yang agak lumayan gitu. Tapi kalau udah sampai di bawah 1% kayak agak susah nih. Nah, ini penjualannya. Bahkan penjualannya ini rugi semua ya kayaknya. Oh iya ini rugi semua nih. Nah, inilah yang buat kami bingung. Jika suatu usaha itu tampaknya dia rugi semua ya, mengapa masih dijalankan? Soalnya kami pernah berpikir seperti itu. Apakah karena untuk menjual saham saja untuk mendapatkan uang atau gimana? Karena seperti perusahaan yang memang susah untuk untung, mengapa mereka masih melakukan untuk melanjutkan produksi, melanjutkan penjualan, melanjutkan marketing, melanjutkan administrasi? Mengapa mereka terus melakukan itu? Apalagi jika udah sampai bertahun-tahun tapi tidak pernah mengalami keuntungan. Kecuali perusahaan teknologi ya, karena perusahaan teknologi itu kan bisa berbalik, ataupun mereka mengambil data atau gimana ya. Tapi untuk beberapa perusahaan
takutnya kami memang banyak sekali cara yang digunakan oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun sebuah perusahaan rugi itu bisa saja untung tapi dia terlihat rugi. Jadi banyak juga ilmu yang perlu dipelajari. Ini biaya produksi, listrik, air, bahan bakar, penggunaan suku cadang, biaya impor, biaya maklum. Nah ini yang kami takutkan. Mereka taruh beban pokok penjualan. Kita selama ini kita lihat beban pokoknya, ternyata berkurang beban produksi ataupun beban pokok penjualan itu berkurang, berarti bagus. Terkadang mereka sengaja menguranginya dengan cara mengurangi jumlah bahan baku yang dibeli dari pemasok. Itu bisa menyebabkan bebannya itu berkurang, jadi tampak perusahaan berhasil melakukan penghematan. Ini yang perlu kita pelajari ya. Ini kita skip. Tapi setiap perusahaan, ini sebenarnya perusahaan seperti ini terkadang bisa menjadi emas juga jika manajemen mampu membaik keadaan perusahaan. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.